Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita mendengar, kita memahami tentang wahyu pertama. Yang kita dengar, wahyu pertama itu diperintahkan untuk membaca. Tapi saya punya sudut pandang yang berbeda, bahwa itu bukanlah yang pertama. Saya punya gambaran atau contoh. Kalau saya perumpamakan, kita ini sebagai sebuah kalkulator. Kalkulator itu didesain, diciptakan untuk membaca data atau angka. Ketika diperintahkan 1 dikali 1, kalkulator akan membaca. Jawabannya 1, kata sang kalkulator. Ketika ditanyakan lagi, kalau 1 ditambah 1, kalkulator pun akan membaca data tersebut. Dan 1 ditambah 1, jawaban sang kalkulator adalah 2. Seperti itulah contoh. Bukankah sang kalkulator itu sebelum bisa membaca, atau kenapa dia bisa membaca? Karena ada casing dan perangkat di dalam casing. Iya atau tidak? Ada desain khusus di dalamnya. Ada perangkat khusus di dalamnya yang dapat membaca data-data yang masuk. Itu perumpamaan diri kita. Itu perumpamaan wahyu. Bagaimana Nabi Muhammad bisa membaca wahyu ketika tidak ada perangkat di dalamnya? Tidak usah muluk-muluk, kita kembalikan ke diri kita. Kembalikan ke diri kita sajalah, biar lebih santai. Bagaimana diri kita bisa membaca kalau tidak ada perangkat di dalamnya? Sama seperti sang kalkulator tersebut. Disebut kalkulator bisa membaca karena memang ada desainnya, ada casing, ada layar, ada mesin, dan lain sebagainya. Seperti itulah diri manusia. Ketika kita sadar
tidak ubahnya seperti sang kalkulator. Kalkulator tidak akan bisa membaca apa-apa ketika mesinnya mati. Ketika perangkat yang ditanam di dalam casing kalkulator tersebut tidak berfungsi, dia tidak akan bisa membaca apa-apa. Percaya silahkan, tidak silahkan. Ini perumpamaan. Dan itu sama dengan diri kita sebenarnya. Diri manusia. Karena ada perintah disuruh membaca, berarti sang pemerintah yang memerintahkan untuk membaca, karena tahu, sang pemerintah tadi tahu bahwa di dalam diri kita yang diperintah tersebut sudah lengkap perangkatnya. Cuman belum tersadari oleh diri kita. Mungkin ini masalahnya. Padahal di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Dan itulah yang menyebabkan kita bisa membaca. Wujud ini hanya mempraktekkan saja. Kalau lewat suara berarti wujud ini hanya menyuarakan saja. Karena sesungguhnya sumbernya adalah dari 5 ruh tersebut. Dari perangkat yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tentang nama-nama ruh di dalam diri kita, banyak versi. Banyak sekali versi. Ada yang mengatakan sedulur papat kalimo pancer, saudara 4, dan yang kelima adalah pancer. Ada yang mengatakan alu amah, supiah, amarah, dan mutmainah. Dan yang kelima hidup. Ini tentang ilmu pengetahuan. Mana yang sebenar-benarnya benar, yang kita yakini benar, yang bisa membawa kita kepada Tuhannya. Itulah yang benar. Kalau saya tidak akan mengatakan, oh yang ini yang benar, yang itu tidak benar, tidak. Karena yang benar adalah yang bisa menunjukkan kebenaran tersebut di dalam versi kita masing-masing. Saya tidak mau berebut tentang benar dan salah. Sejatinya yang bisa membaca
yang bisa ini, yang bisa itu, yang menyebabkan wujud kita bisa ini, bisa itu. Itu karena ada 5 perangkat tersebut. Artinya, yang bisa itu bukanlah pengakuan selama ini aku, tapi ternyata 5 ruh tersebut ternyata yang serba bisa tersebut. Ketika casing ini ditinggalkan oleh 5 ruh tersebut, bisa apa? Coba kita merenung. Bisa apa? Wujud ini hanyalah casing. Tapi ingat, kita harus sadar karena sesungguhnya kita bukan antara saya dengan panjenengan, bukan. Ketika saya mengatakan kita adalah saudara 4 tersebut dan 1 pancar. Ketika kita menyadari akan hal itu, siapapun kita, takkan bisa menemukan diri yang selama ini kita akui. Monggo, atau mari kita renungkan hal ini. Ini tentang kesadaran diri. Karena semua harus dimulai dari kesadaran diri. Berarti lengkap sudah perangkat di dalam diri kita. Sebenarnya sudah super lengkap dan super canggih. Tidak akan ada update terkini di dalam diri kita. Karena perangkat yang ditanam di dalam diri kita sudah super canggih, yang tidak akan mengalami perubahan. Zaman mungkin berubah, tapi perangkat tersebut tidaklah mungkin berubah karena dia sudah super canggih. Untuk itu, mari kita kenali diri kita tersebut. Yang hakikinya adalah kita itu. Itulah kita. Kita itu bersaudara
antara amarah, antara alu amah, antara supiyah dan mutmainah. Mereka bekerja berdasarkan tugasnya masing-masing. Api bekerja sebagai panas. Tentu kita sudah tahu loh, sifat-sifat tersebut yang sudah super komplit di dalam diri kita. Kelolalah itu dengan baik. Sadarilah itu dengan baik, agar kita tersebut bisa manunggal, agar sifat-sifat tersebut tidak menjadi satu persatu, tapi jadikan diri kita menjadi satu. Menjadi sifat hidup. Yang Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluk. Hanya dengan begitu kita bisa bertemu dengan apa yang kita cari. Karena sesungguhnya yang tahu adalah saudara tersebut. Kesejatian kita, sejatinya diri kita. Ketika mereka belum menjadi satu, tidak bisa menemui Dat Maha Suci hidup, karena dia harus menjadi satu, harus manunggal, kudu nyawiji. Secara zahiriyah menyatunya kelakuan wujud dengan perintah nurani. Karena tidak mungkin nurani akan memerintahkan sesuatu yang buruk. Itulah Gusti, itulah guru sejati. Guru sejati adalah diri kita yang hakiki. Ini yang saya ketahui, saudara dan saudariku.
Ini yang tersadari oleh saya. Semoga ini bisa menyadarkan kita untuk bisa lebih sadar akan sejatinya diri kita. Inilah sekelumit dari apa yang saya ketahui. Untuk semakin menyadarkan diri kita, diri saya pribadi. Dan harapan saya juga bisa menyadarkan kita semua tentang hakikat diri kita. Kurang dan lebih, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat saya yang tidak berkenan atau tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan.